Bab 173, Bab 173 Tidak bisakah manusia mengalahkan Casaam? Betapa sepinya menjadi tak terkalahkan. Futian berjalan di jalanan dengan ekspresi bangga. Dia telah bertarung jauh-jauh dari desa pegunungan kecil di benua timur yang menang. Tidak ada sekte rekreasi yang bisa menandinginya. Hanya saja dia mendengar bahwa Yevan dari benua Banteng Barat tampak luar biasa. Sebuah kapak bisa membelah seluruh benua Banteng Barat hanya dengan tebasan biasa. Dia bertanya-tanya apakah itu benar. Bos, beri aku 2 kati daging sapi dan 3 kati anggur putih. Futian menemukan sebuah restoran kecil dan duduk, wajahnya dipenuhi kesepian. Tidak ada lawan, dia masih belum bisa menemukan tuannya. Betapa membosankan. Saya ingin tahu kekuatan apa yang guru miliki. Jika saya melawan guru, bisakah saya mengalahkan guru? Futian memikirkannya sejenak dan memutuskan untuk tidak memikirkannya. Ketika dia melihat tuannya, dia akan bertarung dengan tuannya terlebih dahulu. Bukankah akan ada hasilnya? Jika dia benar-benar dipukuli oleh tuannya, maka dia akan berbicara dengan baik. Jika dia dipukuli, dia akan berdiri tegak, meminta maaf kepada tuannya, dan sungguh-sungguh belajar dari tuannya. Jika mereka mengalahkannya, Futian tidak tahu bagaimana cara memanggil gurunya. Daging dan anggurmu. Beberapa saat kemudian, pelayan menyajikan semua daging sapi dan anggur putih yang dipesan Futian. Dengan senyum di wajahnya, dia bertanya, "Hei, kamu mau pergi kemana?" Pelayannya hanya bersikap sopan. Tamu dari selatan dan utara pergi ke banyak tempat. Tidak banyak orang yang bisa mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Penjaga toko, izinkan saya bertanya, apakah ada sekte budidaya di daerah ini? Jenis dengan reputasi tinggi dan kekuatan besar. Tanya Futian. Sekte budidaya abadi. Apakah kamu akan menganggapku sebagai tuanmu? Sekte matahari besar di dekat sekte matahari besar adalah tempat yang bagus. Jawab pelayan itu. Apakah sekte matahari besar punya pakar? Futian bertanya lagi. Ya ada. Daois Great Sun, Daois Red Sun, dan beberapa ahli yang datang kemudian semuanya adalah ahli terkemuka. Pelayan memujinya dengan murah hati. Keberadaan sekte matahari besar sangat berarti bagi penduduk kota matahari besar. Entah itu banjir, kekeringan tahun depan, atau bandit yang merampok rumah, sekte matahari besar akan membereskannya. Di bawah yurisdiksi sekte matahari besar, manusia dapat hidup dan bekerja dengan damai. Rakyat jelata ini menghormati Dewa Matahari Agung dari lubuk hati mereka. Ke arah mana sekte matahari besar? Futian tidak mempedulikan hal ini. Dia hanya ingin menantangnya sekarang, jadi dia langsung bertanya. Ke arah itu, pelayan itu menunjuk ke sebuah gunung besar. Puncak gunung tampak sangat merah cerah, seolah ada matahari di belakangnya. Mengerti. Futian berdiri, bertepuk tangan, menyeka daging dari mulutnya, dan pergi. Hei, objektif, kamu belum membayar dan ingin pergi. Pelayan menariknya kembali. Membayar makanan adalah hal yang biasa. Membayar. Oh, aku lupa. Futian tersenyum dan menyentuh kantong uangnya. Namun, dengan 2 suara letupan, udara di dalam dompet itu meledak. Itu kosong. Tidak ada uang. Ini toko kecil, kami tidak membeli secara kredit. Wajah pelayan itu menjadi gelap. Tunggu, aku akan mengambilnya sekarang. Ekspresi malu muncul di wajah Futian. Dia adalah seorang ahli yang tak terkalahkan, dan sayang sekali jika dia tidak punya uang. Reaksi pertamanya adalah melarikan diri. Itu terlalu memalukan. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan siapapun mengingat wajahnya. Sejak dia memperoleh kultivasi dan menjadi seorang kultivator yang tak terkalahkan, Futian telah menetapkan tujuan hidupnya. Menjadi manusia terkuat. Namun, jika ahli umat manusia nomor 1 di masa depan diolesi dengan sejarah kelam seperti itu. Futian sudah membayangkan pemandangan ini di benaknya. Itu adalah hari di masa depan ketika dia dinobatkan sebagai raja dan berdiri di titik tertinggi umat manusia. Puluhan ribu orang mengejarnya dan berteriak agar dia hidup selamanya. Namun, seorang manusia tiba-tiba berlari keluar dan berdiri di depan Anda, berkata dengan keras, dia tidak membayar makanannya. Futian merasa seperti kehilangan seluruh wajahnya. Dia akan melarikan diri sekarang, dan ketika dia punya uang di masa depan, dia akan menebusnya kepada bosnya. Sekarang, tentu saja, kita harus lari. Memikirkan hal ini, Futian menghentakkan kakinya.
Dia telah mengumpulkan kekuatannya dan siap untuk melarikan diri. Dalam sekejap, pedang itu menembus jalan. Saat itulah pelayan bereaksi. Vi buru-buru berteriak, "Makan dan lari, tangkap dia." Penduduk kota Dayang langsung bereaksi. Ada orang luar yang sedang makan dan lari ke sini. Dan sekarang, dia masih ingin kabur. Oleh karena itu, orang yang membeli mie buatan tangan mengambil penggilas adonan, dan orang yang membeli jepit rambut langsung memegang jepit rambut di tangannya. Di jalan, mereka langsung mengejar dan mencegat Futian. Futian tercengang. Sebenarnya banyak sekali orang yang datang untuk menangkapnya. Bukankah karena dia tidak punya uang untuk membayar sekarang? Berlari. Futian bahkan lebih yakin dengan 36 siasatnya, dan berlari adalah yang terbaik. Dengan budidayanya yang sangat besar, bagaimana penduduk biasa di kota Dayang bisa menyusulnya? Dalam sekejap, dia mengusir orang-orang di belakangnya dan berlari ke gang berikutnya. Namun, di gang ini juga ada kerumunan orang yang mengejar mereka. Hanya jalan di depan yang masih tidak terhalang. Hanya ada satu manusia yang menjaga kesehatannya. Lari dari sini. Dengan pemindaian sederhana atas kemauan spiritualnya, dia segera menentukan rute pelarian. Dia tidak punya pilihan. Dia tidak ingin terbang. Jika dia bisa terbang, dia pasti sudah lama terbang. Tuan, kamu sangat licik. Mengapa Anda tidak mengajari saya cara terbang ketika Anda memberi saya kultivasi yang tiada taranya? Futian mengeluh dengan wajah sedih. Kemudian, dia melarikan diri dari jalan asal Yevan. Penggarap. Ketika Yevan melihat Futian, dia sedikit terkejut. Futian di depannya tidaklah lemah. Tapi kenapa dia lari dengan panik? Mungkinkah dia sedang diburu? Yevan, itu makan malam dan lari. Cepat dan hentikan dia. Jangan biarkan dia kabur. Pelayan dan Yevan bisa dibilang kenalan lama karena beberapa bumbu masih perlu dibeli dari restoran. Seiring berjalannya waktu, keduanya menjadi akrab satu sama lain. Pelayan melihat bahwa Yevan adalah orang yang jujur dan sangat menyukainya. Setiap kali dia memberinya lebih banyak bumbu bubuk. Apa? Makan dan lari. Kamu Van mengerutkan kening. Futian di depannya ditutupi brokat dari atas ke bawah. Bahan pakaiannya sangat berharga. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa dia bukanlah tipe orang yang kekurangan uang. Apalagi dia adalah seorang kultivator. Namun, orang seperti itu sebenarnya tidak membayar makanannya. Kamu tidak bisa pergi. Yevan dengan santai mengulurkan tangannya. Futian yang sudah berlari puluhan meter di depannya, tiba-tiba merasakan ruang di sekitarnya berubah. Kemudian, dia merasa lehernya seperti dicengkeram. Manusia, kamu ingin menghentikanku. Futian memandang Yevan dan bertanya dengan cemberut. Dia merasa ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak tahu. Bab 174, Kemunculan Tembakan Panas 1. Kamu harus membayar makananmu. Jika kamu tidak punya uang, kamu bisa tinggal dan mencuci piring. Yevan meraih kerah baju Futian dan berkata dengan acuh tak acuh. Jika kamu terus seperti ini, aku akan bergerak. Sudah kubilang padamu, aku adalah seorang penggarap abadi. Jika aku memukulmu, kamu akan mati. Futian mengerutkan kening dan berkata dengan nada berat. Kenyataannya, dia akan menyerang orang biasa. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana dia akan mengalahkan musuh-musuhnya di masa depan dan menjadi eksistensi terkuat di antara umat manusia, berdiri di platform tinggi yang mulia dan disembah oleh semua orang. Kemudian, beberapa orang berdiskusi dengan tenang di bawah. Bukankah itu orangnya? Dia bahkan mencuci piring di tempatku. Memikirkan hal ini, Futian berkeringat dingin. Dia adalah pria yang tak terkalahkan. Dia adalah seorang pria yang bertekad untuk menjadi raja umat manusia. Bintik hitamnya pasti tidak banyak. Setelah berpikir sejenak, Futian segera menggunakan esensi sejati dalam tubuhnya untuk mendorong seluruh tubuhnya ke depan. Dia tidak percaya bahwa makhluk fana ini cukup beruntung untuk meraih kerah bajunya. Sekarang, dia berusaha sekuat tenaga. Mari kita lihat apakah makhluk fana ini tercengang. Saat dia memikirkannya, dia menekuk kakinya dan mulai berlari. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Bayar makanan pelayannya dulu. Namun, suara tenang Yevan terdengar di telinganya. Futian menyadari bahwa kakinya begitu cepat sehingga dia tidak dapat melihatnya dengan jelas, meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Sepatu di bawah kakinya telah menimbulkan percikan api besar di tanah. Namun,
Sepertinya dia tidak mengerti. Dia merasa seolah-olah dia sedang dikendalikan oleh kekuatan yang sangat kuat, dan mustahil baginya untuk melarikan diri. Anak baik, kamu sebenarnya menyembunyikan kekuatanmu. Kalau begitu aku akan bergerak. Bagaimana mungkin Futian tidak mengerti? Ye Fan juga seorang kultivator yang kuat, tetapi dia menyembunyikan kultivasinya. Di permukaan, dia tampak seperti manusia biasa. Memikirkan hal ini, Futian tidak menahan diri. Tinju besarnya dibungkus dengan kekuatan spiritual dan menghantam Ye Fan. Sepanjang jalan, tidak ada kultivator abadi yang mampu menerima pukulannya. Bang! Tinju Futian melayang. Namun, pada saat berikutnya, Futian tertegun di tempat, dan wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia meninju Ye Fan dengan jari kelingkingnya, dan bahkan wajah Ye Fan tidak memiliki gejolak emosi, seolah-olah dia sedang menindas seekor semut. Kamu. Futian sangat ketakutan hingga dia tidak dapat berbicara. Pria di depannya itu terlalu kuat. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi dia sebenarnya tidak mampu menggoyahkan orang di depannya sama sekali. Kamu harus membayar makananmu. Kembalilah bersamaku sekarang. Aku akan mengawasimu mencuci piring. Ye Fan menggendong Futian, ekspresinya tenang. Hahaha, Ye Fan, kamu masih kuat. Kamu kuat dan kuat. Anda menangkap orang ini sekaligus. Pelayan itu berlari mendekat, terengah-engah, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Mari kita lihat di mana kamu bisa lari sekarang. Pelayan itu memandang ke arah Futian dan berkata dengan sengit. Saya tidak ingin mencuci piring. Saudaraku, lihatlah rempah-rempah yang kamu beli. Kamu pasti sedang memasak di rumah, kan? Bumbu sangat penting dalam memasak. Anda tidak bisa datang 1 menit lebih awal atau 1 detik lebih lambat. Jika Anda pergi dan mengawasi saya mencuci piring sekarang, pasti akan menunda proses memasak. Biarkan aku pergi, dan aku berjanji akan membayarmu kembali di masa depan. Futian punya ide. Dia menatap botol bumbu di tangan Ye Fan dan segera berkata. Ini. Ye Fan sedikit terkejut. Majikannya, adik laki-lakinya, dan adik perempuannya ingin memanggang daging harimau. Memang tidak baik baginya untuk pulang terlambat. Bagaimana dengan ini? 1/11 bayar dia. Ye Fan mengeluarkan batangan perak dan menyerahkannya kepada pelayan. Pelayannya sangat gembira, Ye Fan, kamu benar-benar orang baik. Kalau begitu, bolehkah aku pergi sekarang? Ekspresi kejutan yang menyenangkan muncul di wajah Futian. Selama dia bisa pergi, semuanya akan baik-baik saja. Anda, tidak, karena kamu melakukan kesalahan, kamu perlu dihukum. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sampai hukumannya selesai. Kata Ye Fan acuh tak acuh. Dia membawa Futian dan bergegas kembali ke halaman. Di halaman kecil, terdengar suara-suara meriah. Tuan, aku tidak bisa mengangkat pedangmu. Mu Jihuang diatur untuk memotong daging, tapi dia tidak bisa mengambil pisau dapur. Tuan, tusuk besi ini, Eldet terlalu berat. Saya tidak bisa mengangkatnya, kata Sudaji. Ini adalah pertama kalinya Xiao Changtian memanggang daging harimau. Dia bahkan mengeluarkan semua garpu yang dibawanya dari bawah tempat tidurnya, bersiap untuk membuat makanan besar. Ketika dia melihat para wanita itu, dia segera memerintahkan mereka untuk memotong daging dan menusuknya. Namun, ketika Mu Jihuang dan yang lainnya memegang pisau itu, mereka merasa pisau itu lebih berat daripada Gunung Tai, begitu berat sehingga mereka tidak bisa mengangkatnya. Kalian biasanya sangat kuat, kenapa kamu begitu lemah sekarang? Saya tahu Anda ingin makan makanan yang sudah jadi. Duduklah di sana dan tunggu. Xiao Changtian terdiam. Tidak ada jalan lain. Pada akhirnya, akulah yang menanggung semuanya. Xiao Changtian menghela nafas panjang. Dia dengan mudah mengambil pisau dapur di tangannya dan membelah anggota badan harimau itu. Dengan imbalan sistem berupa kesuksesan besar dalam teknik pedang dan penguasaan hebat dalam memasak, Xiao Changtian dapat memotong daging semudah seorang tukang daging memotong sapi. Tak lama kemudian, Xiao Changtian telah memotong daging harimau menjadi potongan-potongan kecil. Kecepatannya dalam menusuk-tusuk sate juga tidak lambat. Hanya butuh 15 menit baginya untuk menyelesaikannya. Jiu, kamu yang memanggangnya. Xiao Changtian melihat persiapannya sudah selesai, jadi dia memutuskan untuk membiarkan Jiu pergi dan memanggang tusuk satenya. Dia perlu istirahat di kursi malas sebentar. Dia lelah karena bekerja.
Untuk mencegah kematian mendadak di kehidupan sebelumnya terjadi lagi, Xiao Changtian sangat berhati-hati. Kapanpun tubuhnya terasa tidak enak, dia akan minum obat dan istirahat. Tapi, aku tidak bisa membawanya. Mu Jiuhuang menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Tongkat guru diberkati dengan hukum. Ambil, saya tidak percaya bahwa Anda tidak dapat membawanya. Bukannya itu sesuatu yang berat. Xiao Changtian mengerutkan kening dan menyerahkan tusuk sate kepada Mu Jiuhuang. Mu Jiuhuang tidak berdaya. Dia mengumpulkan seluruh esensi sejatinya dan bersiap mengambil tusuk sate sebesar gunung Tai. Namun, tidak terjadi apa-apa saat tusuk sate diletakkan di tangannya. Dengar, kamu hanya mencoba untuk bermalas-malasan. Tongkat ini tidak terlalu berat, kata Xiao Changtian ringan. Ya, Mu Jiuhuang buru-buru mengangguk, tidak mengerti kenapa. Tentu saja, gurulah yang memberi perintah pada tusuk sate besi ini. Sebuah suara yang dalam dan kuno terdengar. Jadi begitu. Terima kasih, naga surgawi senior. Mu Jiuhuang mengangguk dan menunjuk ke arwana emas di kolam. Xiao Changtian sedang berbaring di kursi goyang. Nyaman. Xiao Changtian bahkan ingin tidur siang, tetapi notifikasi sistem berbunyi saat ini. Ding! Seorang jenius yang beruntung telah muncul. Bab 175, jadi itu kakak tertuaku. Tembakan yang bagus. Murid. Kuot. Xiao Changtian sangat senang dan duduk dari kursi malas. Ini bagus. Karena muridnya ada di sini, dia secara alami harus bergegas dan menerima seorang murid. Menyelesaikan misi sistem secepat mungkin dapat membuka jalan menuju tak terkalahkan. Adapun hadiahnya, lupakan. Xiao Changtian tidak pernah menantikan imbalan dari sistem. Dia baru saja bertransmigrasi pada tahap awal, jadi dia masih penuh antisipasi. Hingga saat ini, sistemnya semakin pelit. Itu bukan manusia. Itu benar, sistem ini pada awalnya bukan manusia. Xiao Changtian berdiri dan bersiap meninggalkan halaman untuk menyambut muridnya. Tapi dengan sangat cepat, Ye Fan memasuki halaman kecil selangkah di depannya. Selanjutnya, dia sedang memegang sebuah futian di tangannya. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Awalnya, futian masih membuat keributan. Namun, saat dia masuk ke halaman kecil, suasana menjadi sunyi dalam sekejap. Ini karena dia merasakan beberapa aura kuat menyapu. Seseorang membubung di 9 langit dan mengejutkan naga raksasa di alam semesta, seperti dewa, mengabaikannya. Seekor burung phoenix dengan domain api tak berujung yang menyala di sekujur tubuhnya memancarkan cahaya surgawi 7 warna. Seekor anjing dewa dengan satu kaki bergerak secara horizontal dan bintang alam semesta sebagai bidak catur yang ingin melahap langit dan bulan. Seekor harimau putih yang berdiri di ujung langit dan menghancurkan bintang yang tak terhitung jumlahnya dengan satu kaki. Semut yang keluar dari kekacauan, dan monyet yang menggerakkan dunia. Beberapa bayangan muncul di benaknya. Dia digendong oleh Ye Fan dan tidak berani bergerak sama sekali. Dia sangat patuh, seolah-olah dia langsung ketakutan. Ini, tempat apa ini? Futian berusaha memutar lehernya dan memandang orang-orang di halaman dengan hormat. Pria berotot itu mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Pemuda dengan alis seperti pedang dan mata berbintang itu seperti puncak hijau yang terhunus, sangat ganas. Ye Fan mengalihkan pandangannya ke semua orang. Semua orang memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Bahkan jika dia menjatuhkannya dan bertarung sendirian dengan semua orang di depannya, dia sepertinya bukan tandingan mereka. Surga, tempat apa ini? Bagaimana bisa ada begitu banyak pakar? Untungnya, masih ada manusia. Futian menghela napas lega. Dia bisa merasakan aura Xiao Changtian. Dia dapat merasakan bahwa Xiao Changtian tidak memiliki fluktuasi energi spiritual di sekitarnya. Dia hanyalah manusia biasa. Untung ada seseorang yang lebih noob daripada aku. Saat itulah Futian sedikit rileks. Dia menoleh untuk melihat Xiao Changtian, ingin melihat pria malang ini. Tapi ketika dia melihat ke atas, dia tercengang. Dia merasa seperti sambaran petir menyambar otaknya. Xiao Changtian mengenakan jubah hijau. Dia memiliki wajah yang tampan dan temperamen yang luar biasa. Kuncinya adalah dia memancarkan pesona yang tak tertandingi setiap saat. Saat dia baru saja berdiri, punggungnya menghadap ke arah Futian. Itu kembali. Cek tanaman. Apakah itu master yang memberiku teknik kultivasi sebelumnya? Futian tercengang. Tampak belakang ini persis sama dengan tampak belakang dalam pikirannya.
Yang paling penting adalah temperamen dunia lain, tidak terkendali dan halus. Menguasai. Futian sangat gembira. Dia tidak menyangka akan bertemu tuannya di sini. Semua orang menatap ke arah Futian dengan bingung. Siapa orang ini? Apakah dia muridmu, kakak kedua? Diu Zeng bertanya. Tidak, aku tidak kenal dia. Wang Miaoshu menggelengkan kepalanya. Tidak, dia adalah holigan kecil yang makan di restoran tanpa membayar. Ye Fan mengangkat Futian dan berkata dengan tenang. Kamu tidak membayar. Siapa ini? Ketika Xiao Changtian mendengar seseorang sedang mencoba makan dan berlari, dia segera menoleh. Di kota Dayang, bukankah dia akan dipukuli sampai mati? Namun, ketika dia berbalik dan melihat Futian, sistem memberitahu dia. Ding! Tembakan panasnya telah mengunci ke arah Futian. Ini muridku. Xiao Changtian tercengang. Dia tidak menyangka Ye Fan akan langsung mengembalikannya untuknya. Ye Fan, turunkan dia dulu. Kata Xiao Changtian ringan. Ya Tuan. Ye Fan mengangguk dan menurunkan Futian. Tuan, aku sudah lama mencarimu. Setelah diturunkan, Futian langsung menangis dan memeluk paha Xiao Changtian. Xiao Changtian tercengang. Dia belum menerima seorang murid, jadi mengapa murid ini tiba-tiba menjadi muridnya? Selain itu, murid ini tidak membayar makanannya di restoran. Pemilik restoran memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Jika dia melanjutkan masalah ini, akan sulit untuk mengatakannya. Futian, kenapa kamu tidak membayar setelah selesai makan? Xiao Changtian bertanya dengan tangan di belakang punggungnya. Walaupun dia jagoan, dia tidak membayar makanannya. Apa yang sedang terjadi? Murid Xiao Changtian setidaknya harus berperilaku baik. Tuan, bukannya saya tidak mau membayar. Saya benar-benar tidak punya uang lagi. Fufu buru-buru berkata. Lalu kenapa kamu lari? Kamu Fan bertanya lagi. Futian memandang ke arah Ye Fan, tidak tahu bagaimana mengungkapkan pikirannya saat itu. Itu terlalu memalukan. Puncak umat manusia. Orang-orang di halaman kecil ini tidak bisa mengalahkannya. Wajahnya memerah, merasa dia terlalu cunipiu. Tuan, saya merasa malu, jadi saya melarikan diri. Dengan tak berdaya, Futian masih mengutarakan pikiran batinnya saat itu. Ada begitu banyak keberadaan kuat di halaman kecil. Dia mengerti bahwa tidak ada gunanya berbohong. Jadi begitu. Ye Fan mengangguk, dan ekspresi kesadaran muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa Futian tidak berbohong. Tapi, kapan kamu menjadi murid? Jiang Beichen bertanya dengan rasa ingin tahu. Futian terus memanggilnya Tuan, dan gurunya sepertinya tidak membantahnya. Beberapa hari yang lalu, esensi surgawi guru meninggalkan tubuhnya dan meminta saya untuk datang dan mengangkatnya sebagai guru saya. Esensi surgawi terhunus. Xiao Changtian sedikit terkejut. Dia hanyalah manusia biasa, bagaimana dia bisa tahu tentang esensi surgawi yang meninggalkan tubuhnya? Xiao Changtian berpikir sejenak dan mengangguk, itu benar, dia akan menjadi adik juniormu yang ke-8 mulai sekarang. Xiao Changtian bahkan tidak perlu memikirkannya. Itu pasti yang dilakukan oleh sistem. Jika bukan karena sistemnya, dari mana datangnya esensi surgawi yang meninggalkan tubuhnya? Adik ke-8, kami mengenal satu sama lain melalui pertarungan. Aku kakak tertuamu, Ye Fan. Ye Fan membantu Futian berdiri. Fufu terkejut. Pantas saja dia tidak bisa melawan saat menghadapi Ye Fan. Jadi itu adalah kakak tertuanya. Tidak heran dia memiliki kekuatan seperti itu. Salam, kakak tertua. Fufu berkata dengan hormat kepada Ye Fan. Setelah itu, Futian kembali mengenal sesama muridnya. Tidak lama kemudian, Mu Jihuang selesai memanggang daging harimau. Semua orang makan barbeque. Mu Jihuang berteriak dan membawa tusuk sate itu. Semua orang duduk mengelilingi meja. Agak ramai, tapi semua orang senang. Mereka mengambil daging harimau dan menggigitnya. Kekuatan di tubuh Kaisar Iblis Harimau diserap oleh para murid. Gelombang fluktuasi aura, terutama Sudaji. Bab 176, orang ini adalah Kaisar Manusia. Dia adalah guru Kaisar Manusia. Berdengung, berdengung, berdengung. Sekelompok murid menggigitnya. Tusuk sate daging harimau yang dipanggang mendesis dengan minyak, dan aromanya menusuk hidung mereka. Lezat, kata adik perempuan Chu Yiren. Wajahnya yang cantik dan ceria sudah diolesi 2 coretan minyak, dengan jinten dan cabai di atasnya. Jiwer, keahlianmu tidak buruk.
Kamu sudah meningkat. Xiao Changtian mengangguk puas. Keterampilan memasak Jiwer hanya rata-rata. Guru telah mengajari saya dengan baik. Mu Jihuang menjawab dengan hormat. Sudaji sedang memakan kelembutan Kaisar Iblis kekuatan harimau. Kekuatan spiritual di tubuhnya terus berkembang. Awalnya ia adalah anggota ras iblis dan bisa terus menjadi lebih kuat dengan melahap rekan-rekannya. Esensi sebenarnya dalam tubuhnya melonjak dengan kecepatan tinggi. Halaman itu dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, di luar halaman kecil, Kaisar Barefoot bergegas mendekat. Wajahnya dipenuhi kepanikan. Sejak dia menebak identitas Xiao Changtian, yang kemungkinan besar merupakan reinkarnasi dari alam kedaulatan manusia, dia sudah mengambil keputusan. Akhirnya, dia sampai di halaman. Senior, tolong selamatkan aku. Begitu Kaisar Barefoot muncul, Mo Sengu, Xing Tianzi, dan yang lainnya buru-buru meletakkan tusuk sate di tangan mereka dan berlari keluar untuk mengatur formasi susunan lagi. Senior, tolong selamatkan aku. Namun, Kaisar Barefoot tetap berlutut di tanah dan tidak menunjukkan niat untuk menyerang. Dia terus bersujud. Ini adalah reinkarnasi dari penguasa manusia, Kaisar ras manusia, dan harapan untuk memimpin kebangkitan ras manusia di masa depan. Kaisar Barefoot tidak akan berani menyinggung perasaannya. Seseorang meminta bantuan. Biarkan dia masuk. Xiao Changtian berkata dengan ringan. Ya, Mo Sengu dan 3 lainnya mengangguk dan menyingkir. Kaisar yang bertelanjang kaki sangat gembira. Dia buru-buru mengucapkan terima kasih kepada mereka berempat dan berlari masuk dengan 1 kaki di tangannya. Senior, tolong selamatkan aku. Kaisar bertelanjang kaki berlutut di depan Xiao Changtian, suaranya melengking. Xiao Changtian mengerutkan kening saat dia melihat kaki di tangan Kaisar yang bertelanjang kaki. Kakimu terpotong. Kamu terluka parah. Xiao Changtian berkata dengan suara yang dalam. Ya, senior, tolong selamatkan kami. Kami ingin menyinggung Anda sebelumnya. Mohon maafkan kami dan selamatkan kami sekali. Kaisar Barefoot berlutut di tanah, gemetar. Menghadapi Kaisar manusia, dia tergagap begitu keras sehingga dia tidak bisa memikirkan ungkapan lain. Dia hanya bisa meminta maaf dengan panik. Memaafkanmu. Xiao Changtian tercengang. Apakah kita saling mengenal? Melihat kebingungan Xiao Changtian, Zhang Fenglei berkata, Senior, orang ini dan temannya datang ke halaman kecil untuk menimbulkan masalah di tengah malam dan diusir oleh kami. Apakah ada hal seperti itu? Xiao Changtian mengerutkan kening dan otaknya mulai bekerja. Segera, matanya berbinar dan dia membereskan situasinya. Saya lihat, orang ini ingin mencuri sesuatu di tengah malam, namun penjaga mengusirnya. Belakangan, mereka berdua terluka, tetapi mereka mendengar bahwa di seluruh kota Dayang, hanya dia yang mengetahui beberapa keterampilan medis. Xiao Changtian merasa dia sangat pintar. Kalau begitu, apakah kamu dengan tulus bertobat sekarang? Xiao Changtian memandangi Kaisar yang bertelanjang kaki. Ya. Kaisar Barefoot buru-buru mengangguk. Kaisar manusia sudah mengetahui rencana rahasia mereka sejak awal. Mendesis. Untungnya, Kaisar manusia menahan diri. Senior, rekan saya dan saya pasti akan membuka lembaran baru. Kami pasti tidak akan melakukan hal tercela seperti itu. Kaisar Barefoot berkata dengan sungguh-sungguh. Namun, Xiao Changtian tahu bahwa kata-kata yang diucapkan di saat putus asa tidak dihitung. Bagaimana kalau begini, saya bisa mengobati kalian berdua, tapi setelah sembuh, kalian harus tinggal di kota Dayang dan membantu penduduk melakukan pekerjaan serabutan selama 3 tahun. Xiao Changtian memutuskan untuk menggunakan pendidikan buruh untuk menghukum mereka. Hal ini tidak hanya memungkinkan manusia di kota Dayang memiliki lebih banyak pembantu, tetapi juga memungkinkan orang di depannya memperoleh rasa bahagia dan pencapaian dari pekerjaan. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Ya Pak, Kaisar Barefoot sangat gembira saat mendengar kondisi tersebut. Dia mengira Xiao Changtian akan memenjarakan mereka lagi. Tapi sekarang, mereka hanya membantu manusia di kota Dayang. Bagi mereka, itu terlalu mudah. Jiwer, Futian, ikut aku. Xiao Changtian memanggil Mu Jihuang dan murid barunya, Futian. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini agar Futian menerima hukumannya. Ya, Mu Jihuang dan Futian mengangguk. Setelah itu, Xiao Changtian membalut kaki Kaisar yang bertelanjang kaki itu. Kemudian, dia digendong oleh Futian menuju hutan. Tidak perlu, tidak perlu.
Aku bisa berjalan sendiri. Digendong oleh murid kaisar manusia membuat kaisar yang bertelanjang kaki itu merasa lemah. Murid-murid kaisar manusia semuanya adalah makhluk tertinggi di dunia. Bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah Kaisar Agung kelas 9. Berbeda dengan dia dan Yin Jiufeng, meskipun mereka adalah Kaisar Agung, mereka hanyalah Kaisar Agung kelas 1 yang paling lemah. Kaisar Agung hanya akan melangkah ke alam Kaisar Agung setelah alam Mahayana tingkat ke-9. Alam Mahayana tingkat ke-9, tingkat pertama dari tingkat pertama, sangatlah sulit. Apakah itu sulit? Setiap tingkat dari alam Raja Bela Diri tingkat ke-9 setara dengan langit putih. Untuk bisa menjadi Kaisar Agung kelas 5, seseorang harus menjadi ahli di zamannya. Namun bagi para murid Ren Huang, makan sama mudahnya dengan meminum air. Tak lama kemudian, mereka sampai di hutan. Rekanmu terluka parah. Saya perlu melakukan operasi sekarang. Kalian bantu aku. Xiao Changtian berkata dengan suara yang dalam. Ya. Beberapa dari mereka buru-buru mengangguk. Kaisar Barefoot dan Futian diatur untuk mengambil air. Mu Jiuhuang membantunya dari samping. Rekan Daois, menurutku kamu bukan salah satu murid senior, kan? Kaisar Barefoot bertanya sambil tersenyum. Pria bertopeng tengkorak itu tidak memberinya informasi apapun tentang Futian. Tidak, saya baru saja menerima transmisi kekuatan Yuan Surgawi dari guru. Dalam beberapa hari, Futian berkata dengan ringan dan menceritakan pengalamannya selama beberapa hari terakhir. Setelah mengatakan itu, airnya terisi. Kamu akan datang nanti, aku pergi dulu. Futian pergi di depan. Kaisar Barefoot tercengang. Hanya dalam beberapa hari, dia telah berubah dari orang yang tidak beruntung menjadi orang yang hebat. Ini terdengar seperti sebuah fantasi. Kaisar Barefoot mengerutkan kening dan bersiap untuk pergi. Namun, begitu dia berdiri, daun-daun layu di tempat di mana Futian duduk sebelumnya berubah menjadi hijau kembali, dan rumput yang layu tersebut mendapatkan kembali vitalitasnya. Dia tidak bisa tidak memuja kekuatan emas. Kaisar manusia. Kaisar bertelanjang kaki berlutut di tanah dan melihat aura emas di depannya. Dia terkejut. Apakah itu Ren Huang Qi bawaan? Ren Huang Qi yang hanya dimiliki oleh para Ren Huang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan jika seorang Ren Huang memberikan auranya kepada muridnya, aura itu tetap akan berubah menjadi aura Ren Huang pasca kelahiran. Kaisar Barefoot berlutut, alisnya berkerut tak percaya. Dia tidak mengerti mengapa situasi seperti itu bisa terjadi. Kemudian, sebuah pemikiran yang sangat menakutkan muncul di benaknya. Mungkinkah Futian adalah Ren Huang? Senior itu adalah penguasa Kaisar manusia. Kaisar Barefoot sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah. Bab 177, seperti yang diharapkan dari Kaisar manusia, kita tidak bisa mengalahkannya. Kaisar Barefoot benar-benar ketakutan. Futian adalah seorang Ren Huang, jadi senior itu. Itu adalah Ren Huang tertinggi. Kaisar manusia adalah kaisar umat manusia. Siapa yang bisa menjadi penguasa kaisar manusia? Pakar macam apa itu? Kaisar Barefoot menamparkan wajahnya sendiri 2 kali, membuatnya terkejut. Tidak, saya akan membiarkan Yin Jiufeng menganalisisnya setelah dia pulih. Otakku tidak bekerja dengan baik, jadi aku pasti salah. Mungkin Futian hanya terkontaminasi oleh aura senior. Kaisar Barefoot berpikir sambil bergegas kembali. Saat ini, Xiao Changtian sudah mengoperasi Yin Jiufeng. Xiao Changtian sedang memegang gunting besar dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya saat dia memotong urat daging Yin Jiufeng. His! Kaisar Barefoot sangat ketakutan. Bagaimana ini bisa menjadi penyelamatan? Dia jelas-jelas merugikan orang. Kaisar Barefoot sangat ketakutan. Aku tahu itu. Mengapa senior melupakan masa lalu dan memperlakukan Yin Jiufeng? Ternyata kamu ingin menyiksa kami berdua. Dia ingin Yin Jiufeng mati secara tragis, kematian tragis dalam kesakitan yang luar biasa. Sedangkan aku, dia ingin aku pingsan ketakutan dan menjadi orang gila. Kaisar Barefoot memegangi kepalanya, tidak berani melihat. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia bahkan bisa mendengar teriakan Yin Jiufeng dari waktu ke waktu. Xiao Changtian terdiam. Dia juga berada di ambang kehancuran. Mereka datang terburu-buru, tapi lupa membawa obat bius. Sekarang Yin Jiufeng berteriak, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Namun, saat jeritan itu memasuki pikirannya, dia menjadi semakin ketakutan dan meringkuk seperti bola.
Jangan bunuh aku. Semua, jangan bunuh aku. Kaisar Barefut memegangi kepalanya dan bersandar pada pohon sambil bergumam. Sampai Mu Jihuang berjalan mendekat dan menatapnya dengan bingung. Rekanmu sudah bangun. Apa yang kamu lakukan di sini? Mu Jihuang menatap Kaisar Barefut. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan kedua orang ini tidaklah sederhana. Faktanya, dia jauh di atasnya. Semua, Kaisar Barefut membuka matanya dan melihat Yin Jiufeng telah dibangkitkan. Wajahnya pucat. Apa itu? Yin Jiufeng belum mati. Kaisar bertelanjang kaki tercengang. Bahkan pembuluh darah Yin Jiufeng telah terputus, namun dia dibangkitkan. Dia samar-samar melihat senior itu menjahit Yin Jiufeng dengan jarum dan benang, seolah-olah dia akan menjadi boneka. Saya tidak mati. Yin Jiufeng berjalan mendekat dan berkata dengan lemah. Kamu benar-benar tidak mati. Kaisar Barefut bingung. Mungkinkah Yin Jiufeng ini boneka? Itu sangat mungkin. Dia memutuskan untuk mengujinya. Seorang kaisar agung yang dia kenal pernah memberitahunya bahwa boneka yang dia sempurnakan tidak akan merasakan sakit. Ajak temanmu untuk membersihkan. Ingatlah untuk tidak menyentuh lukanya. Xiao Changtian berjalan mendekat dengan peralatan bedah dan berkata dengan ringan. Baiklah. Kaisar Barefut mengangguk dan segera mendukung Yin Jiufeng ke tepi danau. Sebuah rencana telah terbentuk di benaknya. Dia ingin menguji Yin Jiufeng ketika dia tidak memperhatikan. Jika Yin Jiufeng diserang olehnya dan berteriak kesakitan serta menjadi marah, itu membuktikan bahwa dia bukanlah boneka tetapi benar-benar telah dihidupkan kembali. Jika Yin Jiufeng tidak merasakan sakit apapun, maka dia harus segera melarikan diri. Baiklah, jongkok. Aku akan membantumu mandi. Ketika mereka sampai di danau, Kaisar Barefut meminta Yin Jiufeng untuk duduk di lempengan batu hijau di samping mereka. Ya, Yin Jiufeng mengangguk dan duduk. Namun, saat dia duduk, sebuah kaki besar muncul tepat di punggungnya. Bang! Yin Jiufeng terbang seperti bola meriam dan menabrak pohon besar di depannya, menghancurkan seluruh pohon. Semua, bertelanjang kaki, apa yang kamu lakukan? Kamu mau mati. Yin Jiufeng menatap Kaisar Barefut dengan dingin. Dia masih dalam kondisi luka parah. Kepalanya di tanah, tangannya di belakang punggung, dan pantatnya menghadap ke langit. Posturnya sangat indah. Ini, bisakah kamu menyebutnya sakit? Kaisar Barefut tercengang. Jika dia bisa merasakan sakitnya, itu berarti Yin Jiufeng masih hidup dan belum dijahit menjadi zombie. Tadi sangat menyenangkan. Yin Jiufeng masih hidup. Mungkinkah senior benar-benar menyelamatkan orang? Daripada membunuh orang. Ya dewa, keterampilan medis mengerikan macam apa ini? Wajah kaisar yang bertelanjang kaki itu sekali lagi dipenuhi dengan keterkejutan. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Kebangkitan. Mungkinkah ini seni kebangkitan? Kaisar Barefut bingung. Dasar, cepat bantu aku berdiri. Esensi sejatiku masih tersegel. Yin Jiufeng mengutuk. Oh. Kaisar Barefut mengangguk dan berjalan mendekat. Dia melingkarkan lengannya di pinggang Yin Jiufeng dan bersiap membantunya berdiri. Xiao Changtian kebetulan lewat. Dia melihat Kaisar bertelanjang kaki memeluk pinggang Yin Jiufeng, sementara Yin Jiufeng sedang berlutut di tanah dengan pantat menonjol. His! Xiao Changtian tercengang. Batuk-batuk, lukanya masih serius sekarang. Latihan semacam ini bisa menunggu di masa depan. Xiao Changtian terbatuk 2 kali dan pergi dengan tergesa-gesa. Canggung, itu terlalu aneh. Dia tidak menyangka bahwa kedua orang ini sebenarnya. Lupakan saja, ini bukan masalah besar. Xiao Changtian menggelengkan kepalanya dan melemparkannya ke pikirannya. Apa yang senior bicarakan? Kaisar Barefut tercengang. Adapun Yin Jiufeng, dia sangat marah. Dia bersumpah setelah pulih dari luka-lukanya, dia akan memberitahu Barefut mengapa bunganya begitu merah. Yin Jiufeng duduk kembali di bawah dukungan kaisar yang bertelanjang kaki. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Kaisar Barefut memandang Yin Jiufeng dengan bingung. Dia menggaruk kakinya dengan bingung dan wajahnya menunjukkan ekspresi bingung. Yin Sembilan Angin. Benar, saya curiga tebakan kita sebelumnya salah. Senior itu bukanlah kaisar manusia. Kaisar Barefut berbicara lagi. Bukan kaisar manusia. Yin Jiufeng terkejut. Xiao Changtian bukanlah seorang Ren Huang, jadi bagaimana dia bisa membunuh klon Dewa Iblis tersebut? Murid senior, Fu Tian, mungkin adalah Ren Huang yang sebenarnya. Sebelumnya,
Saya pergi bekerja dengannya sendirian. Kaisar bertelanjang kaki menceritakan tebakannya secara rinci. Mustahil. Karena Futian adalah seorang Ren Huang, dia pastilah yang terkuat di antara ras manusia. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa menjadi tuannya? Bahkan jika Ren Huang itu bereinkarnasi, dia masih memiliki takdir yang tak terbatas. Sangat mustahil bagi manusia untuk menekannya. Yin Jiufeng menggelengkan kepalanya. Namun, aura di tubuh Futian jelas tidak palsu. Kaisar Barefoot merasa bingung. Sebagai seorang kaisar agung, tentu saja mustahil baginya untuk salah paham mengenai aura seorang Ren Huang. Bagaimana dengan ini? Saya akan memikirkan cara untuk mengujinya lagi. Saya tahu bahwa ketika reinkarnasi penguasa manusia menghadapi bahaya, dia akan diberkati oleh pemeliharaan yang tak terbatas. Kalau begitu kita akan. Bab 178, Awal Bulan Merah 1. Yin Jiufeng dan Kaisar Agung Barefoot telah mendiskusikan masalah ini. Mereka diam-diam akan melumpuhkan Futian dan menguji apakah mereka bisa membunuhnya untuk melihat apakah keajaiban akan terjadi. Bagus. Kaisar bertelanjang kaki itu mengangguk. Penguasa manusia membawa nasib tertinggi umat manusia. Selama dia adalah penguasa manusia, dia bisa mengubah kemalangan menjadi keberuntungan ketika menghadapi bahaya. Rekan Daois Futian, kemarilah sebentar. Kaisar Barefoot berteriak sambil tersenyum. Apakah ada sesuatu? Futian bertanya dengan bingung sambil berjalan mendekat. Baru saja, tuannya bahkan telah menginstruksikan dia untuk berusaha sebaik mungkin menjauh dari kedua orang ini dan tidak terlalu banyak berhubungan dengan mereka secara pribadi. Futian teringat kata-kata tuannya dan menatap mereka berdua dengan waspada, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Rekan Daois Futian, saya tidak tahu bagaimana cara mengobati luka ini. Bisakah Anda membantu saya? Kata Yin Jiufeng. Saat Yin Jiufeng berbicara, dia menatap Kaisar Barefoot. Kaisar Barefoot mengerti bahwa dia akan segera mengambil tindakan. Di mana? Fufu bertanya. Baru sekarang dia mengerti mengapa tuannya ingin dia menjaga jarak dari kedua orang ini. Ternyata keduanya sedikit bodoh dan bahkan tidak tahu bagaimana cara mengobati luka sekecil itu. Betisku, kata Yin Jiufeng. Tunggu di sini. Futian berkata dengan tidak sabar dan berjongkok. Ia mengamatinya sebentar dan menemukan bahwa kain yang digunakan untuk menghentikan pendarahan hanya retak. Segera, Futian mulai mengikat Yin Jiufeng dengan kain karung. Kaisar Barefoot mengangguk. Sekarang setelah Futian berjongkok, ini adalah kesempatan bagus untuk menjatuhkannya. Kaisar Barefoot tersenyum, telapak tangannya berbentuk pisau. Sebilah telapak tangan menebas ke arah leher Futian. Dia bisa menjamin bahwa dengan serangan telapak tangan ini, Futian pasti akan pingsan. Namun, telapak tangannya baru saja mendarat di tengah jalan ketika dia tiba-tiba terkejut. Futian merobek setengah dari kain linen dan kemudian berbalik untuk mengambil yang baru. Saat leher Futian menjauh, paha Yin Jiufeng berada tepat di bawah. Sudah terlambat bagi Kaisar Barefoot untuk berhenti. Kaca, dengan suara yang tajam, serangan telapak tangan mendarat di paha Yin Jiufeng. Apa yang salah? Futian juga mendengar suara sesuatu yang pecah dan mengangkat kepalanya untuk bertanya. Tidak apa-apa. Yin Jiufeng mengertakkan gigi. Wajah pucatnya berubah warna menjadi hati babi karena kesakitan. Namun, jika dia mengatakan yang sebenarnya, rencananya akan terungkap. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menatap Kaisar yang bertelanjang kaki sambil tersenyum. Kaisar Barefoot merasakan hawa dingin merambat di punggungnya dan menarik tangannya karena malu. Kalau begitu aku akan terus mengganti linen untukmu. Futian menggelengkan kepalanya. Kedua orang ini sedang berbicara omong kosong. Hati-hati kali ini. Yin Jiufeng menatap Kaisar Barefoot dan berkata dengan marah melalui transmisi suara Zhen Yuan. Oh. Kaisar Barefoot tersenyum canggung saat dia sekali lagi membentuk bilah palem di tangannya. Kali ini, dia mengunci leher Futian dan menebasnya lagi. Pada saat yang sama, dia memastikan jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, dia dapat berhenti tepat waktu. Suara mendesing. Bilah palem itu menembus angin dan menebasnya lagi. Kain linennya sepertinya tidak cukup. Aku akan menggantinya. Futian berkedip lagi. Ini. Kaisar Barefoot tercengang ketika dia melihat bilah telapak tangannya yang berhenti di udara. Menghindar lagi. Ini. Yin Jiufeng juga tercengang. Pertama kali kecelakaan, kedua keberuntungan,
tapi ketiga pasti masalah. Lagi, Yin Jiufeng mengirimkan Zhen Yuan miliknya kepada Kaisar Barefoot. Ekspresi Kaisar Barefoot berubah menjadi serius. Kali ini, dia menggunakan kedua telapak tangannya secara bersamaan, mengubahnya menjadi dua bilah telapak tangan yang mengarah ke arah Futian. Akhirnya, dia memanfaatkan kesempatan itu dan mendarat di leher Futian. Namun, tiba-tiba, sebuah halaman emas besar muncul di kehampaan di belakang Futian. Kata-kata, kitab manusia, sangat menarik perhatian. Saya salah. Kaisar bertelanjang kaki menatap buku emas itu, seluruh orang langsung berlutut, mungkin saja kaisar legendaris dapat memiliki buku itu. Yin Jiufeng juga gemetar. Di bawah kitab manusia, kaisar agung manapun harus berlutut. Tubuh Yin Jiufeng bergetar dan dia melepaskan diri dari bantuan Futian. Dia berlutut di depan Futian. Apa yang kalian berdua lakukan? Futian tercengang. Dia berdiri dan buku manusia besar di belakangnya perlahan menghilang, kembali ke tubuhnya. Hanya ketika tekanan kitab manusia menghilang barulah Kaisar Barefoot dan Yin Jiufeng berani berdiri. Tidak, tidak apa-apa. Kami tiba-tiba sesak. Yin Jiufeng buru-buru menjelaskan. Saya juga, kata Kaisar Barefoot. Futian memandang mereka berdua dengan ekspresi bingung. Kedua orang ini bertingkah aneh, dan mereka terlihat tidak pintar. Saya mengerti. Guru takut saya akan berasimilasi dengan mereka berdua. Mata Futian berbinar, dan dia tampak tercerahkan. Jadi begitu. Karena tidak ada yang lain, aku akan pergi. Kata Futian dengan tenang dan berbalik untuk pergi. Kata-kata guru memang masuk akal. Ya, Yin Jiufeng dan Kaisar Barefoot masih berdiri di sana seperti antek, tidak berani bergerak. Mereka hanya menghela nafas lega saat melihat Futian pergi. Itu benar-benar kaisar manusia. Baru pada saat itulah Yin Jiufeng memastikan bahwa Futian adalah Ren Huang. Namun, matanya langsung memancarkan cahaya yang menakutkan. Lalu siapakah penguasa kaisar manusia? Dia berkata dengan heran. Keduanya tercengang saat itu juga. Waktu itu menghilang dengan tenang. Di bawah pimpinan Xiao Changtian, kedua kaisar agung tiba di halaman. Kalian berdua bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Setelah beberapa hari, luka Anda akan sembuh total. Jika waktunya tiba, Anda bisa membantu penduduk kota Dayang untuk bekerja. Perlakukan saja seperti kamu membayar biaya pengobatanku. Perintah Xiao Changtian. Ya, Kaisar Barefoot dan Yin Jiufeng mengangguk dengan hormat. Karena halamannya relatif kecil, meski sudah direnovasi, muridnya banyak sekali. Beberapa murid bahkan membawa keluarganya. Oleh karena itu, kedua orang ini hanya bisa diatur untuk tinggal di dalam gudang kayu. Kami berdua tidak bisa naik di kehidupan sebelumnya, tapi kesempatan di kehidupan ini telah tiba. Melihat halaman kecil di depannya, Yin Jiufeng tiba-tiba mendapat pemikiran yang menakutkan. Mereka mampu memanfaatkan peluang dari pakar senior tersebut dan memanfaatkan situasi tersebut. Mereka memiliki peluang untuk naik dalam kehidupan ini. Kaisar yang bertelanjang kaki itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Adapun bola kristal yang mereka gunakan untuk menghubungi ruang gelap, dihancurkan oleh mereka berdua. Di ruang gelap, pria bertopeng tengkorak putih melihat kedua bola kristal pecah di atas meja dan terdiam untuk waktu yang lama. Setelah 2 jam penuh, dia berkata, percepat kemajuannya. Dalam 3 hari, kami akan sepenuhnya membuka pintu purbakala. Pesan itu dikirim melalui bayang-bayang. Di permukaan Laut Timur, kastil gelap besar diam-diam mengeluarkan kabut hitam. Malam ini, bulan merah mulai muncul di langit di atas benua Tianyuan. Bab 179, Pintu Kuno, terbuka. Garis bawahi. Bulan merah muncul, dan darah mulai muncul di langit yang bertinta. Pakar sekte yang tak terhitung jumlahnya terbangun dari pengasingan mereka dengan wajah terkejut. Apa yang sedang terjadi? Kaisar Nebula memandangi bulan merah di langit dan mengerutkan kening. Dia merasakan bahaya yang menakutkan. Karena benua surga tengah dekat dengan timur kemenangan. Benua, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa sejumlah besar keberuntungan seperti lautan tanpa batas, melonjak menuju kastil kegelapan. Tutup susunan besar sekte, kata Kaisar Nebula dengan dingin. Berdengung. Kemudian, tirai cahaya putih muncul dan menutupi langit di atas nebula sek. Keberuntungan yang hendak terbang terkunci. Adegan seperti itu terjadi di mana-mana di benua Tianyuan. Bulan merah membuat semua orang panik.
Para ahli yang tak terhitung jumlahnya menatap ke langit dan bertukar informasi. Hanya negara bagian Tandus Utara. Ketika kekuatan besar turun, ingin menyerap Tandus Utara. Nasib benua, arwana emas di kolam segera melompat dan bayangan naga emas muncul, menghancurkan kekuatannya. Malam sudah larut, tapi tidak lagi sepi. Pada malam ini, mayat binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul di hutan ras iblis. Mayat berserakan di tanah, dan darah ada di mana-mana. Di 5 lautan, mayat iblis laut melayang. 5 lautan menjadi lautan darah. Semakin banyak binatang iblis mulai kehilangan kesadarannya. Mata mereka merah dan menjadi ganas, terus-menerus menyerang manusia. Malam berlalu. Pagi-pagi sekali, sinar matahari pertama menyinari wajah Xiao Changtian. Ekspresi Xiao Changtian sedikit berubah, dan dia terbangun. Aneh, kenapa ada bau darah di udara hari ini? Xiao Changtian bertanya. Ketika dia keluar dari halaman, dia terkejut saat mengetahui bahwa semua orang sudah duduk di bangku batu, mengobrol seolah sedang mendiskusikan sesuatu. Apa yang telah terjadi? Kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Tanya Xiao Changtian. Dia melihat ekspresi semua orang sepertinya tidak terlalu bagus. Tuan, sesuatu yang besar telah terjadi. Tadi malam, bulan merah muncul. Nasib seluruh benua sepertinya telah terserap. Ras iblis dan ras laut menjadi gila dan mulai menyerang manusia. Mu Jiuhuang adalah orang pertama yang berbicara. Sebagai Kaisar Agung 9 Phoenix, dia secara alami mengkhawatirkan keselamatan benua. Apa itu? Apakah ada hal seperti itu? Xiao Changtian tercengang. Bukankah bulan merah merupakan simbol kiamat? Adakah hal misterius di dunia fantasi? Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mu Jiuhuang bertanya dengan ragu. Perubahan besar di benua Tianyuan jelas merupakan persiapan kamar kegelapan. Mungkinkah guru belum siap untuk mengambil tindakan? Di rumah saja, Xiao Changtian merentangkan tangannya dan berkata dengan ringan. Menurut Jiwer, sesuatu yang besar telah terjadi di seluruh dunia kultivasi. Apa yang bisa dilakukan manusia seperti mereka? Terlebih lagi, binatang iblis sedang merajalela. Tidak ada yang tahu siapa yang akan datang lebih dulu besok atau kecelakaannya. Mereka seharusnya tinggal di rumah saja. Dengan perlindungan 4 ahli penggarap abadi, mereka masih aman untuk saat ini. Tuan, ada lebih banyak orang di luar. Apakah mereka masih dalam masalah besar? Mu Jiuhuang bertanya lagi. Sebagai seorang ahli, ia tentu saja memiliki tanggung jawab sebagai seorang ahli. Sebagai Kaisar 9 Phoenix, Mu Jiuhuang mendirikan 9 Phoenix Empire dan menemukan pakar yang berpikiran sama. Hanya dengan begitu umat manusia tidak dapat diganggu oleh ras lain ketika mereka lemah. Namun, bukankah guru siap membantu umat manusia? Wajah Mu Jiuhuang menunjukkan ekspresi bingung. Tetaplah di sini. Seseorang akan mengurus masalah ini. Jangan berdarah panas dan biarkan dirimu mati. Kata Xiao Changtian dengan sungguh-sungguh. Dia tidak menyangka Mu Jiuhuang menjadi gadis berdarah panas. Dia tidak bisa membiarkan Jiwer pusing dan pergi melawan binatang buas dengan tombak berumbai merah. Ini baru saja kehilangan nyawanya. Dunia budidaya abadi telah banyak berubah, jadi tentu saja ada penggarap abadi untuk mengatasinya. Mereka manusia fana, dan pertahanan diri saja sudah cukup. Seseorang memecahkannya. Mu Jiuhuang mengungkapkan ekspresi bingung. Gurunya telah mengatakannya sebelumnya, tapi sekarang, nasib seluruh benua Tianyuan telah berubah. Apakah memang ada seseorang yang bisa menyelesaikannya? Mu Jiuhuang bertanya lagi. Jika senior tidak mengambil tindakan, mungkinkah ada ahli lain di benua ini yang bisa melakukan hal ini? Jangan khawatir, ini tidak akan memakan waktu lama. Xiao Changtian tersenyum tipis. Pembangkit tenaga umat manusia pastinya tidak bisa dianggap enteng. Tidak peduli dunia fantasi manapun, umat manusia tidak pernah kekurangan pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi. Masing-masing dari mereka punya rencana yang cerdik. Adapun serangan binatang iblis, sangat mudah bagi sekte manusia untuk menghentikannya. Sama seperti sekarang, meski penduduk kota Great Sun berada dalam keadaan panik, belum ada yang terluka. Pasti Dewa Matahari Besar yang abadi sudah mulai bergerak. Tidak terlalu lama. Mendengar ini, mata Mu Jiuhuang berbinar. Mungkinkah guru telah memasang jebakan? Pasti seperti ini. Mu Jiuhuang mengangguk dan wajahnya bersinar. Itu benar. Jadi untuk saat ini, kamu harus tinggal di rumah dengan aman.
Xiao Changtian mengangguk. Ya Pak, semua orang yang hadir mengangguk. Kalian tetap di rumah dan jangan kemana-mana. Aku akan keluar dan melihatnya. Adapun Xiao Changtian, dia akan mengajak Gou Zi keluar untuk melihat dan berdiskusi dengan Dewa Matahari Agung. Alpha, ayo pergi. Xiao Changtian pergi bersama Alpha. Senior, beritahu saya apa yang Anda ketahui. Setelah Xiao Changtian pergi, Mu Jihuang memandang kedua kaisar dan bertanya. Dan di tempat di mana kabut itu berada, asap biru iblis milik pria paruh baya itu melayang. Namun, hari ini, kekuatan yang sangat kuat, seperti meteor, meluncur dari permukaan laut timur dan langsung hancur. Dentang, dentang, pintu batu kuno dan lapuk mengeluarkan serangkaian suara dentuman, seperti bel besar. Di balik pintu batu besar, raungan, ratapan, dan haus darah datang dari belakang. Segala macam suara. Seolah-olah ada setan yang ingin sekali keluar dari balik pintu batu. Dentang, dentang, pintu batu besar itu bergetar. Retakan yang pecah sebelumnya menjadi semakin besar. Pada saat tertentu, itu benar-benar runtuh. Saat retakan itu retak, retakan padat yang tak terhitung jumlahnya merayapi seluruh pintu batu. Ledakan, diiringi dengan suara tumpul, pintu batu besar itu berubah menjadi pecahan kecil yang tak terhitung jumlahnya dan langsung pecah di angkasa. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pintu batu pada saat bersamaan, menghalangi cahaya dunia ini. Kekuatan tirani menyebabkan banyak ahli di benua Tian Yuan gemetar, baik itu ras laut, setan, atau manusia. Pintu kuno telah terbuka. Di kota matahari besar, kompas ramalan di tangan paviliun ramalan A, Laster Motianji jatuh ke tanah. Di halaman kecil, Mu Jihuang, yang menghela nafas bersama dua kaisar agung, tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi. Bab 180, Master Daoisda yang masih galak. 9 Kekaisaran Phoenix segera menyebarkan berita kelahiran seorang kaisar kuno. Apa itu? Bukankah semua kaisar kuno jatuh sebelum era kejatuhan kaisar? Mengapa masih ada kaisar kuno? Dari mana asalnya? Banyak sekte yang bingung dan tidak tahu harus berbuat apa terhadap berita ini. Semua orang percaya bahwa sebelum era kaisar jatuh, semua kaisar kuno telah jatuh. Tetapi sekarang setelah mereka diberitahu bahwa seorang kaisar kuno telah muncul, semua orang akan bingung. Era kaisar jatuh adalah istilah terlarang. Tidak ada yang tahu betapa menakutkannya kaisar kuno. Dalam sekejap, badai akan datang. Suasana yang menindas dan menakutkan menyelimuti seluruh benua Tian Yuan. Xiao Changtian membawa Alpha menyusuri jalan setapak dan menatap awan gelap yang menekan kota. Langit gelap seperti tinta, dan wajahnya dipenuhi keraguan. Apakah dunia kultivasi benar-benar akan berubah kali ini? Manusia fana menderita ketika makhluk abadi bertarung. Xiao Changtian menggelengkan kepalanya. Dunia budidaya telah mengalami perubahan besar. Bagi manusia, itu adalah yang tersulit. Pedang Qi biasa bisa menghancurkan kota. Dengan tampilan biasa-biasa saja, mungkin dia dan Alpha tidak akan senang. Tapi untungnya, kami masih memiliki Great Sun Immortal sebagai pendukung kami. Xiao Changtian mengangguk dan berkata dengan serius. Tidak ada keraguan tentang kekuatan Great Sun Immortal. Dari negara bagian Baren Utara hingga negara bagian West Bull, dan kemudian ke negara bagian East Victory, pada dasarnya tidak ada kultivator abadi yang tidak dapat ditangani oleh Great Sun Immortal. Alpha, menurutku, Immortal Dayang pasti menyembunyikan kekuatannya. Dia pasti ingin menjadi ahli yang tertutup. Dan terakhir kali kami merekrut penjaga, ada lautan manusia. Sekalipun mereka memiliki banyak teman, mustahil bagi semua orang untuk datang dan mendukung Dewa Matahari Agung. Itu pasti karena Great Sun Immortal sangat kuat, dan mereka datang membantu untuk menjilat Great Sun Immortal. Begitu, Great Sun Immortal sebenarnya adalah ahli yang penyendiri. Saya telah menyadari kebenarannya. Mata Xiao Changtian berbinar saat dia menganalisis situasinya. Alpha, bukankah begitu? Xiao Changtian bertanya. Guk-guk. Alpha mengangguk kooperatif. Haha, bagus sekali. Kami tinggal di kaki gunung ahli penyendiri. Xiao Changtian tiba-tiba merasa bahwa keberuntungannya tidak seburuk itu. Setidaknya, dia telah menemukan seseorang yang dapat diandalkan. Dengan itu, Xiao Changtian membawa Alpha dan terus berjalan menuju Sekte Matahari Besar. Di dalam aula Matahari Besar, berdengung, tubuh Great Sun Immortal tiba-tiba bergetar.
Alamnya tiba-tiba menerobos penghalang alam dengan lancar dan menerobos ke alam transformasi surgawi dalam waktu singkat. Dia langsung sampai di Tongtian. Tingkat kedatangan surgawi belum berakhir. Dia seperti roket. Santo, Raja Suci. Dia hanya berhenti ketika dia mencapai alam Saint King. Lukisan senior benar-benar mengandung dao agung yang tertinggi. Hanya dalam beberapa hari, saya telah memahami semua hukum alam dan langsung mencapai alam penguasa suci. Senior benar-benar menakutkan. Saya awalnya mengira bahwa saya, Matahari Agung, akan berhenti di alam ramuan emas dalam hidup ini. Saya tidak menyangka saya bisa bertemu dengan pakar penyendiri seperti senior. Ini adalah takdirku, kata The Great Sun Immortal dengan emosional. Adapun Zhongxian yang disempurnakan, Bashan yang disempurnakan, dan Qiongcheng yang disempurnakan, semuanya telah menerobos ke alam Mahayana. Adapun para murid dari Sekte Matahari Besar, mereka tidak lebih lemah dari Sekte peringkat pertama. Namun, saya masih perlu berdiskusi dengan senior mengenai masa kacau Kaisar kuno. The Great Sun Immortal menyimpan lukisan itu dan terbang keluar dari Great Sun Sek, bersiap pergi ke halaman kecil untuk mencari Xiao Changtian. Ledakan. Saat ini, bayangan setinggi 100 meter tiba-tiba muncul di langit di atas Great Sun Town. Sosoknya menutupi langit dan matahari, dan seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan yang menakutkan. Ada ular piton sepanjang 100 meter melilit tubuhnya. Ular piton itu ditutupi sisik hitam, dan sisiknya memancarkan cahaya dingin. Sepasang mata hijau itu membuat orang gemetar tak terkendali saat melihatnya. Dia adalah Kaisar Bilin. Ular raksasa itu adalah peliharaannya, Raja Ular Sisik Giok. Hehe, sekelompok semut, mati. Kaisar Bilin mendengus dengan dingin. Ular piton raksasa di tubuhnya menukik ke bawah, dan mulutnya yang seperti lubang hitam sepertinya ingin menelan seluruh kota matahari besar. Langit di kota Dayang menjadi gelap. Apa itu? Itu ular piton yang sangat besar. Berlari. Aku hanya makan semangkuk mie kamu, jadi tentu saja aku harus membayar kamu untuk semangkuk mie. Jangan lari, kembali. Saya tidak menginginkan uang lagi. Cepat lari. Warga kota Dayang yang tak terhitung jumlahnya panik saat mereka melarikan diri dengan panik. Warung-warung di sekitarnya diserbu massa. Xiao Changtian buru-buru masuk ke rumah teh. Namun di tengah jalan, tampak seorang anak menangis. Tidak jauh di depan, sebuah kereta mendekat. Saat mereka akan bertabrakan, tidak bisakah kita membuat plot melodramatis seperti itu? Xiao Changtian terdiam. Terlalu banyak poin buruknya. Dia bahkan tidak bisa mengeluh. Namun, saya adalah anggota keluarga bunga. Siapa di antara kita yang tidak mempunyai akhlak yang baik dan tidak berani bertindak? Xiao Changtian segera berlari keluar, menjemput anak itu di tengah jalan, dan membawanya kembali ke kedai teh. Kereta melaju kencang, dan rodanya berguling ke depan, hanya menyisakan 2 jejak di tanah. Anak kecil itu ketakutan dan bersembunyi di pelukan Xiao Changtian. Xiao Changtian melihat ular piton raksasa di langit. Tiba-tiba, matahari besar terbit perlahan. Itu adalah matahari agung yang abadi. Kurang ajar. The Great Sun Immortal berteriak dengan marah. Bahkan jika orang di depannya adalah Kaisar Agung kuno, dia tetap tidak takut. Ada manusia di kaki gunung. Bagaimana dia bisa membiarkan orang biasa ditelan? Terlebih lagi, ada gulungan lukisan yang diberikan senior padanya. Great Sun Zenren mengedarkan teknik kultivasinya, dan matahari terbit muncul di belakangnya. Itu seperti cahaya terang yang menerangi kota matahari besar yang menderita. Kamu hanya seekor semut. Anda sedang mencari kematian. Kaisar Bilin mencibir dan memelototinya. Seorang Saint King berani melawannya. Raja ular bersisik hijau bisa melahapnya. Namun, di saat berikutnya, Great Sun Immortal tiba-tiba membuka potret Nanming Ignis. Dalam sekejap, wilayah api tak berujung muncul. Api yang berkobar membuat ruangan berderak. Nyala api menari-nari seolah-olah melompat ke angkasa. Ya, The Great Sun Immortal berteriak pelan. Nyala api berubah menjadi naga panjang dan menelan Raja Ular skala hijau dalam sekejap. Mengaum. Raja Ular sisik hijau menjerit kesakitan. Itu dibakar oleh api primordial Nanming, mengeluarkan bau busuk. Dalam sekejap mata, benda itu jatuh ke jalan dan berubah menjadi abu. Api primordial Nanming. Tidak, itu adalah api yang tingkatnya lebih tinggi dari api Nanming. Siapa kamu? Kaisar Bilin memandang Dayang yang sempurna dengan tidak percaya.
Dia tidak menyangka Dayang yang sempurna memiliki api surgawi seperti itu. Hehe, pergilah ke dunia bawah dan tanyakan. Sun Zhenren Agung terkekeh. Dia tidak berniat membiarkan Kaisar Jade turun. Dia pantas mati. Suara mendesing. Sebuah panah api langsung melesat dan menempel pada tubuh Kaisar Bilin. Ah! Kaisar Bilin menjadi abu saat dia melolong kesakitan. Bagus. Dayang abadi tidak terkalahkan. Dayang abadi tidak terkalahkan. Teriakan terdengar satu demi satu, dan semua orang bersorak. Xiao Changtian juga tersenyum tipis, seperti yang diharapkan, Dayang abadi adalah master yang penyendiri. Bab 181, keluar dan menculik ahli alam Raja Bela Diri. Dayang abadi tidak terkalahkan. Teriakan itu berlangsung selama 2 jam sebelum berakhir. Ini adalah reputasi yang dikumpulkan oleh Sekte Matahari Besar di hati orang-orang selama bertahun-tahun. Dayang yang sempurna, aku di sini. Xiao Changtian melambaikan tangannya pada Great Sun Immortal dengan senyum tipis di wajahnya. Jika Xiao Changtian pernah melihat Sun Zhenren Agung bergerak sebelumnya, dia pasti akan bersujud dalam ibadah. Ini adalah ahli seni bela diri yang tak terkalahkan. Namun, setelah menghabiskan waktu bersamanya, dia tahu bahwa meskipun Dayang abadi sangat kuat, dia ramah dan sopan. Dia adalah seorang ahli sejati. Senior, wajah Great Sun Immortal bersinar saat dia mendarat. Dayang yang sempurna, kamu benar-benar galak. Xiao Changtian memujinya dengan murah hati. Ini, The Great Sun Immortal berkeringat dingin setelah mendengar kata-kata Xiao Changtian. Dia menundukkan kepalanya sambil tersenyum. Di depan senior, dia bahkan bukan seekor semut, tetapi senior sebenarnya mengatakan bahwa dia galak. Bagaimana mungkin Great Sun Immortal tidak takut? Melihat ekspresi malu di wajah Great Sun Immortal, Xiao Changtian mengangguk sedikit. The Great Sun Immortal benar-benar rendah hati. Xiao Changtian berbicara lagi, Matahari Agung Abadi, karena kamu di sini, mengapa kamu tidak datang ke halaman rumahku dan mendiskusikan apa yang terjadi baru-baru ini? Keduanya kembali ke halaman. Ini adalah Matahari Agung yang abadi. Xiao Changtian memperkenalkan Dayang Zhenren kepada keduanya. Setelah berbasa-basi, mereka sampai pada topik utama. Matahari hebat yang sempurna, apa pendapat Anda tentang perubahan besar yang terjadi di dunia kultivasi baru-baru ini? Tanya Xiao Changtian. Semua orang di halaman kecil memandang Dayang sempurna secara bersamaan. Ini, saya juga tidak terlalu yakin. Saya mengasingkan diri baru-baru ini. The Great Sun Immortal buru-buru menemukan alasan untuk membodohinya. Kelahiran seorang kaisar kuno bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh penguasa suci yang lemah seperti dia. Apalagi ada banyak ahli di halaman. Beraninya dia menyela. Kalau begitu, kenapa kita tidak keluar dan menangkap seorang kultivator? Bertanya. Xiao Changtian memandang Yang Agung Abadi dan bertanya. Menangkap. 1. Saya tidak dapat menangkapnya. Dewa Matahari Agung tercengang. Dia memiliki potret Nanming Ignis dan bisa membunuh Kaisar Agung itu, tapi bagaimana dia bisa menangkap mereka? Ya, tangkap 1. Xiao Changtian tersenyum. Dia merasa Immortal Dayang masih berpura-pura. Mungkinkah Great Sun Immortal bersembunyi di dunia fana dan bermain-main? Agar tidak diganggu, dia menyamar seperti itu. Itu pasti. Pikir Xiao Changtian. Lalu, dia mengangguk setuju. Karena Great Sun Immortal ingin berpura-pura menjadi seorang ahli, dia tidak akan mengeksposnya. Saya punya tali di sini. Ikat saja siapapun. Anda adalah ketua sekte dari suatu sekte. Kamu bahkan tidak bisa mengikat punggung pemula, kan? Xiao Changtian kembali ke kamarnya dan mengeluarkan tali yang dia gunakan untuk mengikat orang di kehidupan sebelumnya. Pada saat yang sama, hal itu memberi jalan keluar bagi Great Sun Immortal. Bagaimanapun, dia adalah ketua sekte. Dia tidak mungkin tidak bisa membawa kembali pemula seperti itu, kultivator tingkat pemula, bukan? Itu terlalu jelas dan terlalu disengaja. Ya, The Great Sun Immortal mengambil tali dan mengangguk berulang kali. Para pemula yang dibicarakan oleh senior pastilah Kaisar Agung itu. Hanya ahli realem martial monarch yang bisa membuat senior memanggilnya pemula. Dia pasti tidak bisa menolak tugas yang diberikan senior kepadanya. Kalian berempat harus mengikuti Great Sun Immortal. Xiao Changtian memandang keempat penjaga. Keempat orang ini juga adalah kultivator. Dalam hal budidaya, dia pasti kalah dengan Great Sun Immortal.
The Great Sun Immortal dulunya sederhana. Tingkat kultivasi keempat orang ini berada di atasnya, jadi itu pasti palsu. Namun, dia juga bisa menjadi asisten Immortal Dayang. Ya Pak, mereka berempat mengangguk. Kemudian, Daoist Biksun, Mo Sengu, Xing Tianzi, Gan Tianlei, dan Yin Jiangyun meninggalkan halaman untuk menangkap Kaisar Agung kuno. Ini, bagaimana kita menangkap mereka? The Great Sun Immortal memandang Mo Sengu dan Xing Tianzi dengan bingung. Kedua orang ini adalah yang paling senior di antara 5 orang, jadi mereka harus memiliki metode yang paling banyak. Bukankah itu sederhana? Kami berempat akan menggunakan formasi perangkap, dan Daoist Biksun akan mengambil kesempatan untuk mengikat orang ini. Kata Gan Tianlei dengan nada menghina. Dia bahkan pernah memukuli kaisar kuno sebelumnya, apalagi menculik orang. Ya, bukankah dia hanya seorang kaisar kuno belaka? Yang lain juga berkata dengan nada menghina. Itu benar. Dewa Matahari Agung setuju. Belum lama ini, dia baru saja membunuh seorang kaisar kuno. Tidak jauh dari situ, 2 kaisar kuno sedang terbang di udara. Salah satu dari mereka mengenakan jubah putih dan memegang pedang, sementara yang lain memiliki aura seorang sarjana. Mereka adalah Kaisar Agung Sungai Pedang dan Kaisar Agung Wensan. 5 semut kecil sebenarnya berani meremehkan Kaisar Agung. Apakah kamu mendekati kematian? Kaisar Agung Sword River berkata dengan marah. Karena mereka berani mengatakan ini, mereka harus memiliki kepercayaan diri. Kami baru saja keluar, jadi sebaiknya jangan menimbulkan masalah. Kaisar Wensu berkata dengan suara yang dalam. Sekretaris, kapan kamu menjadi begitu penakut? Apakah kamu takut pada beberapa semut? Sword River berkata dengan keras. Tidak, orang-orang ini memberiku perasaan yang berbahaya. Wajah sekretaris itu berubah serius. Haha, sekretaris, Anda menjadi semakin pemalu setelah bertahun-tahun. Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Kaisar Agung Sword River berkata dengan nada menghina. Mereka hanyalah beberapa semut. Setelah mengatakan itu, Great Emperor Sword River berubah menjadi aliran cahaya dan langsung terbang menuju Sunny Master dan yang lainnya. Kaisar Wensu ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Mengapa aku merasa sesuatu akan terjadi pada Sungai Pedang? Kaisar Wensu mengerutkan kening dan tanpa sadar mundur beberapa ribu meter. Dia menggunakan kemauan spiritualnya untuk mengamati segalanya. Sangat cepat, Great Emperor Sword River tiba di depan Great Sun Immortal dan yang lainnya. Aura tirani di sekelilingnya menghancurkan Grand Sun Immortal dan yang lainnya, membuat mereka sulit untuk berdiri. Kaisar kuno, mereka berlima kaget. Aku Kaisar Agung Sungai Pedang. Kalian terlalu sombong. Apakah Kaisar Agung adalah seseorang yang bisa kamu bicarakan dengan santai? Kaisar Agung Sungai Pedang berkata dengan marah. Di era Kaisar jatuh, Kaisar Agung tidak bisa dipermalukan. Jika sebelumnya, Great Emperor Sword River pasti sudah membunuh Daoist Biksun dan yang lainnya sejak lama. Namun, terjebak di pintu purbakala telah mengurangi niat membunuhnya. Selama kamu meminta maaf kepada Kaisar, aku akan membiarkanmu pergi. Kaisar Agung Sungai Pedang berkata dengan marah sambil menatap mereka dengan dingin. Kaisar Agung bukanlah apa-apa. Gan Tianlei adalah orang pertama yang tidak yakin. Bukannya dia belum pernah mengalahkan Kaisar Agung sebelumnya. Di masa lalu, Kaisar Agung sangat menakutkannya, tapi sekarang. Siapkan formasi. Gan Tianlei mendengus dingin. Kemudian, Mo Sengu, Xing Tianzi, dan Yin Jiangyun berdiri. Keempatnya berubah menjadi 4 bayangan dan membentuk susunan perangkap, menjebak Great Emperor Sword River di dalamnya. Kemudian, 4 pilar cahaya meletus dan melesat ke langit. Apa? Kaisar Agung Sungai Pedang terkejut. Dia langsung menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Esensi penting di sekelilingnya membeku. Kaulah yang disebut Kaisar Agung. Gan Tianlei mendengus dengan dingin saat dia melayangkan pukulan ke Great Emperor Sword River. Kaisar Agung Sungai Pedang menjerit kesakitan. Kaisar Wensu, yang mengawasi dari jauh, sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi lebih jauh. Seperti yang diharapkan, orang-orang ini tidak sederhana. Sword River, tunggu saja. Aku akan melepaskannya untukmu. Jangan mati sebelum kita sampai di sini. Kaisar Wensu berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri. Bab 182, Kaisar Kuno, apa itu? Garis bawahi.
The Great Sun Immortal mengambil tali dan mengikat Great Emperor Sword River, membawanya kembali ke halaman kecil. Kamu berani menculikku. Kamu berani memukulku. Kamu tidak akan mendapatkan akhir yang bagus. Bahkan jika kamu membunuhku hari ini dan melumpuhkan kultivasiku, aku tidak akan menyerah. Kata Kaisar Agung Sungai Pedang dengan tegas. Namun, saat mereka sampai di pintu masuk halaman kecil, celepuk, Sungai Kaisar Agung Pedang berlutut. Ini karena beberapa aura yang sangat kuat menyelimuti dirinya. Beberapa sosok menakutkan tiba-tiba muncul di lautan kesadarannya. Itu adalah burung phoenix yang terbakar dengan api yang tak ada habisnya. Seekor anjing dewa yang menggunakan bintang sebagai papan catur dan melahap langit dan bulan. Semut yang keluar dari kekacauan dan ruang yang hancur. Ada seekor harimau putih yang menghancurkan galaksi, seekor naga emas raksasa yang membubung menembus 9 langit dan membuat langit tunduk padanya, dan seekor naga raksasa yang menyerupai naga. Monyet spiritual yang diciptakan dari langit dan bumi. Tuhan, binatang surgawi. Kaisar Agung Sungai Pedang sangat terkejut. Ini semua adalah binatang dewa legendaris. Aura setiap makhluk suci jauh di atas miliknya. Dia merasa aura binatang dewa manapun bisa menghancurkannya. Getaran yang datang dari lubuk jiwanya membuat kakinya berlutut secara alami. Menakutkan, menakutkan. Bahkan pintu purbakala tidak seseram halaman kecil ini. Great Emperor Sword River memandang ke halaman kecil dari sudut matanya dan mengamati semuanya. Namun, semakin dia melihat, dia menjadi semakin terkejut. Dia melihat seorang pria yang tidak bercocok tanam sama sekali sedang memotong kayu bakar dengan kapak. Namun, setiap kali kapaknya jatuh, sepertinya kapak itu mampu membelah dunia. Mendesis. Kaisar Agung Sungai Pedang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Kapak ini sepertinya tak terkalahkan. Itu membuatnya merasa dia bukan tandingannya. Seorang pria berotot sedang menanam bunga dan tanaman. Namun, setiap gerakannya sepertinya menyebabkan ruang terdistorsi. Penguasaan kehalusan tubuh. Kaisar Agung Sungai Pedang bahkan lebih terkejut lagi. Bahkan di era Di Luo, belum ada seorang pun yang mencapai kesuksesan besar dalam penyempurnaan tubuh. Dia memandang mereka satu persatu, hatinya bergetar. Untungnya, masih ada 2 orang biasa. Kaisar Agung Sword River menghela nafas. Dia tidak mengerti mengapa begitu banyak ahli bisa berkumpul di halaman kecil yang bobrok di kota kecil. Terlebih lagi, dia tidak bisa melihat kedalamannya sama sekali. Tuan, minumlah teh. Futian dengan hormat menawarkan cangkir teh kepada Xiao Changtian. Fiuh, akhirnya ada 2 manusia. Kaisar Agung Sungai Pedang menghela nafas lega. Namun, transmisi suara terdengar. Kaisar Agung Sungai Pedang, mengapa kamu diikat? Orang yang mengirim pesan itu adalah kaisar yang bertelanjang kaki. Dia dan Yin Jiufeng baru saja membantu penduduk desa menetap. Kaisar Barefoot, Kaisar Sembilan Angin, kalian berdua. Datang dan selamatkan aku. Kaisar Agung Sungai Pedang sangat gembira. Namun, kedua kaisar itu menggelengkan kepala karena panik. Kaisar Agung Sungai Pedang, jangan melawan sejak kamu datang ke sini. Akuilah dan tidak akan terjadi apa-apa padamu. Kaisar yang bertelanjang kaki mengirim secara mental. Senior, Kaisar Agung Sungai Pedang tercengang, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana bisa keduanya memanggilnya senior? Itu benar. Selain kedua manusia itu, dia tidak bisa mengetahui kedalaman kultivasi orang lain. Namun, ketika dia masih shock, kedua kaisar itu masuk dan berkata kepada Xiao Changtian, "Senior, mayat ular piton di jalan telah dibuang dengan benar." Baiklah. Xiao Changtian mengangguk. Kaisar Agung Sungai Pedang melihat ini. Dia benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia masih bisa menerima orang lain memanggilnya senior, tetapi memanggilnya senior yang fana. Kaisar Agung Sungai Pedang mau tidak mau bertanya. Manusia apa? Dari keduanya, salah satunya adalah reinkarnasi manusia. Kaisar, dan yang lainnya adalah Tuan Kaisar Manusia. Yin Jiufeng buru-buru mengingatkan. Reinkarnasi Kaisar Manusia. Tuan Kaisar Manusia. Apakah kalian salah? Kaisar Agung Sungai Pedang terkejut. Kaisar Manusia bukanlah lelucon. Itu adalah ahli manusia nomor 1 yang disembah oleh banyak kaisar dari lubuk hati mereka. Kami telah memverifikasi bahwa Futian memiliki buku kemanusiaan. Yin Jiufeng berkata lagi. Buku manusia. Kaisar Agung Sungai Pedang benar-benar tercengang.
Tempat apa ini? Bahkan Ren Huang telah menjadi murid orang lain, dan sepertinya dialah yang paling lemah. Sekretaris, kamu di mana? Datang dan selamatkan aku. Aku berjanji untuk mendengarkanmu di masa depan. Kaisar Agung Sungai Pedang sangat ketakutan. Dayang yang sempurna, kamu kembali begitu cepat. Xiao Changtian memandang Great Emperor Sword River dan bertanya. Ya, The Great Sun Immortal menjawab dengan hormat. Jangan takut, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Xiao Changtian memandang Kaisar Sungai Pedang. Kaisar Agung Sword River mengangkat kepalanya dan langsung merasakan aura kuat itu telah menghilang. Tekanan yang menyelimuti tubuhnya benar-benar hilang, dan esensi sejati dalam tubuhnya tampak beredar kembali. Ya Pak, Kaisar Agung Sungai Pedang buru-buru mengangguk. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa karena senior di hadapannya aura menakutkan itu menghilang? Bagaimana situasi di luar sekarang? Apakah klan monster dan klan laut masih menimbulkan kekacauan? Xiao Changtian bertanya. Tidak, ras monster dan ras laut telah lama ditindas oleh kami, kata Kaisar Agung Sungai Pedang. Kenyataannya, dengan lahirnya Raja Manusia Mother Viking, Raja Iblis Mother Viking juga muncul secara alami. Keadaan ras iblis dan ras laut yang mengamuk telah berubah menjadi lebih baik. Apakah begitu? Bagaimana situasi di benua lain sekarang? Xiao Changtian bertanya lagi. Benua lain, senior, bukankah benua Tian Yuan ada di 5 wilayah? Semuanya normal di wilayah lain. Jawab Kaisar Agung Sungai Pedang. Berapa banyak wilayah? Semua orang yang hadir, kecuali Kaisar Barefoot dan Yin Jiuyu, tampak bingung. Ekspresi Mu Jiuhuang berubah, dan dia langsung mengirim pesan. Setelah beberapa saat, sebuah pesan dikirim kembali. Perasaan surgawi Mu Jiuhuang merasakan pesan itu dan ekspresinya langsung berubah. Tidak bagus, tidak bagus. Sekte Master, sesuatu telah terjadi. Di luar halaman, Cheng yang berlari dengan panik. Sungguh merepotkan. Jangan bersikap kasar di depan halaman kecil. The Great Sun Immortal buru-buru memarahi. Tidak perlu. Cheng yang pasti punya kabar. Mari kita dengar apa yang dikatakan Cheng yang terlebih dahulu. Xiao Changtian melambaikan tangannya. Senior, Tuan, sesuatu yang besar telah terjadi di benua Tian Yuan. Benua-benua baru bermunculan di lautan di luar 5 benua. Mereka 10 kali lebih besar dari 5 benua. Kata Cheng yang buru-buru dan menyerahkan peta. Apakah ada hal seperti itu? Xiao Changtian mengambil peta itu dan melihatnya. 5 benua terjepit di sudut kiri bawah peta. Benua baru muncul satu demi satu, tersebar di sekitar lautan luas. Di mana 3 tempat lainnya? Mengapa 5 benua kita terjepit di pojok kiri bawah? Xiao Changtian menunjuk ketiga tanda lainnya di peta dan bertanya. Senior, itu domain lain. Domain 4 simbol, domain 2 elemen, domain pertama. 5 benua kita telah menjadi domain baru, yang disebut domain 5 alam. Ini adalah pembagian yang diberikan oleh Kaisar Kuno. Kata Cheng yang dengan hormat. Kaisar Kuno, Xiao Changtian tertegun. Apa itu?